Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan memaparkan beberapa materi mengenai STAK. Kelompok kami beranggotakan yang pertama Muhammad Faruzaki Mauliandri, kedua Louis Syaram, ketiga Wisnu Praitno, keempat Zakinando Diastrama. Langsung saja pada materinya. Nah, struktur data itu adalah karakteristik yang terkait dengan sifat dan cara penyimpanan, sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Nah, di mana karakteristik tersebut mengikat dan sekaligus secara timbal balik dipengaruhi oleh algoritma yang mengakses data tersebut. Nah, sehingga disebutkanlah algoritma dan struktur data merupakan satu kesatuan. Nah, salah satu teknik dasar tentang struktur data adalah STAK. Nah, istilah STAK itu sendiri merujuk pada rangkaian teknologi atau komponen perangkat lunak yang digunakan dalam suatu sistem. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yaitu Lisa yang akan menjelaskan tentang pengertian STAK. Secara sederhana, STAK bisa diartikan sebagai suatu kumpulan data yang seolah-olah data yang diletakkan di atas data yang lain atau tumpukan. Istilah STAK secara sederhana itu adalah tumpukan. Satu hal yang perlu kita ingat adalah bahwa kita bisa menambah data, mengambil data, dan disebut sebagai di atas tumpukan atau top of stack karena di atas jadi top. Oke, langsung ke contoh. Jika kita mempunyai dua buah kotak yang kita tumpuk sehingga kotak kita letakkan di atas kotak yang lain, jika kemudian tumpukan dua buah itu kita tambah dengan kotak ketiga, keempat dan seterusnya, maka akan kita peroleh sesuatu tumpukan kotak yang terdiri dari jumlah kotak yang ada. Lanjut ke operasi dasar stack. Operasi dasar stack ada 5, yaitu create stack. Apa itu create stack? Yaitu membuat tumpukan baru. Karena create artinya buat dan stack adalah tumpukan, kita membuat tumpukan baru. Kemudian kita ke make null. Make null itu telah mengosongkan tumpukan. Karena kalau create tadi adalah membuat, kalau make null ini kita mengosongkan tumpukannya. Kemudian kita lanjut ke empty, yaitu empty itu adalah tumpukan kosong tersebut. Kalau create stack itu kita buat tumpukan, kalau empty itu bisa dibilang hasil dari tumpukan hasil dari create stack. Kemudian ke push xs yaitu memasukkan elemen baru. Intinya itu push xs itu memasukkan elemen baru. Kemudian yang pop yaitu mengeluarkan. Kalau push itu memasukkan, sedangkan pop s itu mengeluarkan. Kita lanjut ke ilustrasi operasi pop dan push terhadap stack. Bisa dilihat tabel berikut. Yang terdapat nomor 1, operasi create stack. Nah, kita membuat tumpukan baru. Nah, di isi tumpukan itu bernama empty yang kosong. Yang ini empty. Dan nilai topnya 0 karena masih kosong. Kemudian push, kita memasukkan tumpukan baru, memasukkan elemen baru. Maaf, elemen A dan elemen S. Elemen A, kita isi tumpukannya A bernilai top 1. Dan push B sampai pop S itu kurang lebih hampir sama penjelasannya. Kita lanjut ke pengertian dari yang sudah saya sebutkan tadi. Ada 5 elemen dasar dari stack. Elemen operasi dasar pada stack. Ada create stack membuat tumpukan baru dengan jumlah elemen kosong. Make null mengusulkan tumpukan S, jika ada elemen maka semua elemen akan dihapus. Kemudian empty yaitu tumpukan kosong untuk menguji apakah tumpukan tersebut kosong atau tidak. Dan pop yaitu mengeluarkan elemen baru. Kemudian push yaitu memasukkan elemen baru. Oke, mungkin dilanjutkan teman saya yaitu Faruzaki. Padanya saya persilahkan. Baiklah, saya Muhammad Faruzaki Mauliandri akan melanjutkan penjelasannya. Kita masuk ke penjelasan shortcut-nya. Nah, di sini
kita mendeklarasikan variabel nomor stack integer sebagai stack yang akan menyimpan bilangan bulat, dan integer nomor untuk menyimpan bilangan yang akan dimasukkan. Lalu kita Ctrl Alt, masukkan beberapa bilangan bulat, tekan 0 untuk berhenti. Nah, selanjutnya ada while loop. Pada bagian while loop ini kita memasukkan beberapa bilangan bulat. Di sini Ctrl Input nomor. Kita dapat masukkan beberapa bilangan bulat secara berurutan. Nah, di sini if nomor sama dengan 0 maka break, yaitu jika pengguna memasukkan bilangan 0, loop akan dihentikan dan program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, setiap bilangan yang dimasukkan oleh pengguna akan dimasukkan ke dalam stack menggunakan nomor stack push nomor di sini. Nah, selanjutnya ada control output, urutan terbalik dari bilangan bulat. Nah, setelah selesai memasukkan bilangan, program akan menampilkan urutan terbalik dari bilangan bulat menggunakan stack. Pada bagian ini, program akan melakukan loop while selama nomor stack tidak kosong. Di sini ada loop while selama nomor stack tidak kosong. Nah, control output nomor stack top. Pada setiap iterasi, bilangan teratas dari stack, itu nomor stack stop, akan ditampilkan di layar menggunakan cout. Kemudian bilangan tersebut akan dihapus dari stack menggunakan nomor stack pop. Nah, di sini. Hal ini akan terus diulang sampai stack kosong, sehingga bilangan-bilangan akan ditampilkan di dalam urutan terbalik. Nah, di sini ada hasil run-nya. Nah, di sini tertuliskan masukkan beberapa bilangan bulat. Di sini saya memasukkan 3, 4, 6, 7, 9 dan 0 untuk berhenti di sini. Jika kita sudah memasukkan 0, maka program akan melanjutkan ke bagian selanjutnya. Nah, selanjutnya urutan terbalik dari bilangan bulat yaitu 9, 7, 6, 4, 3, yaitu kebalikan dari yang kita masukkan di bagian pertama ini. Nah, kesimpulan dapat disimpulkan stack tumpukan adalah sekumpulan data yang organisasi atau strukturnya bersifat tumpukan dan karakteristik yang terbaik dengan sifat dan cara penyimpanan sekaligus penggunaan atau pengaksesan data. Karakteristik tersebut mengikat dan sekaligus secara timbal balik dipengaruhi oleh algoritma yang mengakses data tersebut. Dalam kamus data, ada beberapa cara pendeklarasian struktur data. Salah satunya dengan menggunakan tata susunan linear atau arik dan sebuah variabel yang dikemas dalam tipe data record. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.